RUU Jaminan Benda Bergerak masuk ke dalam prolegnas prioritas. Apakah gadai, fidusia, dan resi gudang akan segera dihapus? Halo, perkenalkan saya Cynthia Mandala Beta Ariseno, selaku mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia Angkatan 2024. Teman-teman sekalian, perkembangan ekonomi yang pesat telah melahirkan suatu kebutuhan akan hukum jaminan yang efektif. Hal ini sebab sistem jaminan berada pada posisi yang krusial dalam keberlangsungan kegiatan perekonomian. Jaminan kebenaran sendiri terdiri dari jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Hari ini, saya akan lebih berfokus kepada jaminan benda bergerak dengan membahas mengenai studi perbandingan pendaftaran dan eksekusi jaminan benda bergerak, perbandingan antara Indonesia, Austria, dan Kanada. Saat ini, Indonesia memberlakukan 3 peranata jaminan benda bergerak, yang pengaturan atas ketiganya termasuk dengan perkembangan aturan ataupun aturan turunannya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu gadai diatur dalam KUH Perdata. Fidusia diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, PP Nomor 21 Tahun 2015, dan POJK Nomor 29 Tahun 2014. Sedangkan untuk resi gudang sendiri diatur dalam Undang-Undang Resi Gudang, Permendak 33 Tahun 2020, dan Permendak 14 Tahun 2021. Tingkat integrasi peraturan yang rendah membuat regulasi jaminan benda bergerak cukup sulit untuk diakses oleh masyarakat secara umum. Tidak hanya berhenti di situ, beberapa permasalahan kemudian masih menghantui pelaksanaan jaminan benda bergerak di Indonesia. Sebagai contoh dalam hal ini yaitu yang pertama, syarat pendaftaran dan eksekusi yang berbeda-beda untuk tiap peranata jaminan, namun krusial untuk diketahui dalam gadai, yaitu tidak diperlukan pendaftaran, namun cukup penyerahan secara fisik. Tetapi untuk gadai saham maka dibutuhkan mekanisme khusus berupa pencatatan. Kemudian untuk gadai piutang juga harus disesuaikan dengan bentuk dari piutangnya itu sendiri. Selanjutnya, untuk fidusia, diperlukan pendaftaran sebagai syarat lahirnya hak jaminan kebenaran fidusia. Hal ini berarti keabsahan pendaftaran ini menjadi suatu hal yang sangat krusial dalam menentukan apakah jaminan fidusia ini sudah lahir atau belum. Nah, terkait pendaftaran ini kan ada jangka waktunya. Ternyata saat ini ada 2 peraturan yang bersifat kontradiktif terkait jangka waktu pendaftaran fidusia, yaitu pasal 22 POJK nomor 29 tahun 2014 yang mengatur bahwa jangka waktu pendaftaran fidusia adalah 1 bulan setelah perjanjian pembiayaan. Sedangkan pasal 4 peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 mengatur bahwa jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia adalah 1 bulan setelah akta jaminan fidusia dibuat. Di sisi lain, untuk resi gudang juga diwajibkan pendaftaran walaupun tidak sebagai syarat lahirnya hak jaminan atas resi gudang. Kemudian, untuk syarat penentuan wan prestasi dan mekanisme eksekusi yang berlangsung pada tiap jaminan juga berbeda. Terhadap gadai dan resi gudang, penentuan wan prestasi didasarkan pada jangka waktu yang diperjanjikan atau melalui akta somasi. Sedangkan untuk eksekusinya dapat dilakukan melalui mekanisme parata eksekusi atau eksekusi real melalui pengadilan. Sedangkan untuk jaminan fidusia, penentuan wan prestasi sejak adanya putusan MK nomor 18 tahun 2019 dan putusan MK nomor 2 tahun 2021, maka wan prestasi harus disepakati oleh kedua belah pihak atau harus melalui upaya hukum. Begitu pula dengan pelaksanaan praktek eksekusi pada jaminan fidusia yang kemudian mensyaratkan adanya kesukarelaan dan persetujuan dari debitur untuk dapat dijalankan. Berbeda halnya dengan Indonesia, di Austria dan Kanada, tingkat integrasi pengaturan jaminan benda bergeraknya jauh lebih tinggi. Pengaturan mengenai jaminan benda bergerak di kedua negara tersebut diatur dalam satu peraturan secara menyeluruh. Kalaupun ada hubungannya dengan peraturan lain, biasanya sudah disertakan peraturan apa, pasal berapa dalam klausul Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak tersebut. Dan terlebih, hal ini berlaku sedemikian rupa karena memang yang mereka berlakukan hanyalah satu peranata jaminan saja. Di Austria misalnya, yang berlaku hanyalah gadai. Nah, kalau di Kanada, itu disebutnya ada yang hanya jaminan benda bergerak atau personal property security, namun khusus di Quebec disebut hipotek benda bergerak. Jadi, memang ada terminologi yang berbeda antara civil law yang mengatakan benda bergerak sebagai movable property, sedangkan common law mengatakan benda bergerak sebagai personal property. Kalau kita tinjau secara satu persatu, memang yang diberlakukan di Austria itu hanya gadai karena mereka menerapkan sistem non-public filing, tapi dalam waktu yang bersamaan juga menerapkan asas publisitas yang kuat. Oleh karenanya, untuk dapat berlakunya gadai, dapat dilakukan penyerahan secara fisik, yaitu apabila bendanya berwujud ya, atau penyerahan secara simbolik kalau memang penyerahan secara fisik tidak dimungkinkan. Contoh terhadap hal ini misalnya terhadap alat pabrik yang tidak mungkin dipindahkan secara fisik, maka penyerahan secara simbolik dapat dilakukan dengan menggunakan label, atau terhadap saham atau piutang, maka dapat dilakukan pencatatan.
Nah, untuk penentuan prestasi dan eksekusi di Austria didasarkan pada jangka waktu pelanggaran kewajiban kontraktual ataupun melalui akta somasi. Mekanisme eksekusi juga dapat dilakukan melalui pengadilan yang diatur dalam Austrian Enforcement Act ataupun mekanisme di luar pengadilan yang diatur dalam pasal 466A sampai dengan pasal 466D Hukum Perdata Austria. Di Kanada, berlaku dua sistem hukum yaitu common law dan civil law. Dan oleh karena keberlakuan pengaturan jaminan benda bergerak di Kanada yang bersifat provinsial, maka pengaturan ini juga terpengaruh dengan keberlakuan dua sistem hukum tersebut. Sebagai contoh, di Alberta dan Ontario yang menerapkan sistem hukum common law, berlaku Personal Property Security yang diatur dalam Personal Property Security Act. Nah, dalam PPSA, pendaftaran tidak wajib, hanya sebagai salah satu cara untuk penyempurnaan, di mana ada 4 cara penyempurnaan yang berlaku dalam PPSA. Yang pertama adalah pendaftaran, kedua adalah penguasaan, ketiga adalah kontrol, dan yang keempat adalah perlekatan atau penyempurnaan otomatis. Hal ini kemudian disesuaikan dengan jenis kebendaan yang mana terdiri atas 7 kelompok yaitu goods, chattel paper, investment properties, document of title, instruments, intangible, dan money. Penentuan prestasi dan eksekusi di Ontario dan Alberta didasarkan pada pelanggaran kewajiban dalam perjanjian atau berdasarkan tenggat waktu. Untuk mekanisme eksekusi sendiri terdiri atas yang pertama ada pelaksanaan hak tagih, dan yang kedua adalah penyitaan terhadap objek hak jaminan, yang ketiga ada penjualan terhadap objek jaminan, dan yang keempat adalah penahanan objek jaminan, dan yang kelima atau terakhir adalah pengajuan ke pengadilan. Untuk pelaksanaan eksekusi diperlukan untuk melalui Civil Enforcement Agency di Alberta, sedangkan di Ontario dapat dilakukan oleh bailiffs atau kreditur sendiri. Nah, di Quebec, peranata jaminan benda bergerak yang berlaku adalah movable hypothec. Hal ini sebab Quebec memang memberlakukan civil law sebagai sistem hukumnya. Untuk hipotek benda bergerak berwujud, maka diperlukan penyerahan secara fisik. Nah, untuk benda bergerak tidak berwujud, maka diperlukan suatu pendaftaran, kecuali untuk saham atas nama yang tidak memerlukan pendaftaran. Tenggat waktu pendaftaran di Quebec hanya berlaku untuk instrumen yang dapat diperdagangkan, yaitu 10 hari, dan instrumen bisnis yang tidak terdaftar dalam kurun waktu 15 hari. Untuk penentuan prestasi dan eksekusinya didasarkan pada ketentuan kontrak, berdasarkan pernyataan tertulis atau dengan upaya hukum, dan harus dilakukan dengan pemberitahuan pendahuluan atau prior notice. Adapun 4 cara untuk mengeksekusi jaminan benda bergerak yang berlaku di Quebec, yaitu dengan yang pertama adalah penguasaan terhadap objek jaminan yang dibebankan dengan hipotek, yang kedua adalah penjualan objek jaminan, ketiga adalah penahanan objek jaminan sebagai pelunasan, dan yang keempat adalah penguasaan terhadap objek jaminan dengan maksud untuk memanfaatkan objek jaminan tersebut. Nah, menilai berdasarkan 8 prinsip moralitas internal yang menentukan kepastian hukum oleh Fuller, yaitu yang terdiri atas generalitas, publisitas, prospektivitas, kejelasan, konsistensi, kemungkinan untuk ditaati, dan ketetapan hukum serta kesesuaian antara praktik dan peraturan. Sejatinya pengaturan di Indonesia yang tersebar dan juga perubahan mekanisme eksekusi hingga adanya kontradiksi peraturan menunjukkan bahwasanya kelemahan hukum Indonesia dalam segi publisitas, kejelasan, konsistensi, dan kemungkinan untuk ditaati sudah menunjukkan suatu urgensi untuk diadakannya reformasi peraturan jaminan benda bergerak di Indonesia. Nah, rencana untuk reformasi peraturan mengenai jaminan benda bergerak di Indonesia sebenarnya sudah diinisiasi oleh BPHN yang mengusulkan pembentukan RUU Jaminan Benda Bergerak. Adapun dalam RUU ini rencananya peranatan jaminan benda bergerak tidak lagi dipisahkan menjadi gadai, fidusia, ataupun resi gudang, melainkan hanya diberlakukan satu lembaga saja, yaitu Lembaga Jaminan Benda Bergerak, seperti halnya yang berlaku di Alberta dan Ontario. Namun demikian, penyatuan peranata jaminan tersebut berimbas pada kewajiban pendaftaran yang diberlakukan untuk setiap jenis kebendaan bergerak. Pendaftaran juga menjadi syarat lahirnya hak jaminan kebendaan. Sejatinya, solusi tersebut cukup menjawab persoalan mengenai kesesuaian antara praktik dan peraturan. Oleh karena RUU tersebut sudah mencakup praktik umum dalam implementasi jaminan kebendaan. RUU ini juga menjawab persoalan mengenai konsistensi, kejelasan, publisitas, dan generalitas yang merupakan persoalan penting dalam kaitannya dengan keberlakuan jaminan benda bergerak di Indonesia. Namun demikian, persyaratan pendaftaran yang diberlakukan untuk setiap jenis objek jaminan justru menimbulkan suatu problematika baru. Hal ini sebab, salah satu alasan diajukannya pembentukan RUU Jaminan Benda Bergerak adalah kemudahan akses dan perluasan pemanfaatan benda bergerak sebagai jaminan agar dapat memperkuat ekonomi nasional.
Namun, kewajiban pendaftaran tersebut justru berpotensi untuk menghambat kemudahan penjaminan kebendaan oleh masyarakat. Demikian, untuk pengaturan terbaik pendaftaran dan eksekusi jaminan kebendaan yang ideal di masa mendatang, Indonesia dapat mengimplementasikan yang pertama, pengintegrasian aturan hukum jaminan benda bergerak di Indonesia, yaitu dengan mengimplementasikan PPSA seperti halnya di Alberta dan Ontario. Namun, tentunya pengaturan tersebut diberlakukan secara nasional layaknya peraturan perundang-undangan pada umumnya. Hal ini dengan tujuan agar tidak ada lagi aturan yang saling tumpang tindih. Yang kedua, Indonesia dapat membuat sistem pendaftaran yang terpusat sesuai dengan jenis jaminan dan kebendaan, sehingga pendaftaran jaminan tidak harus diberlakukan secara seragam, sesuai dengan jenis bendanya saja. Misalnya, untuk gadai benda bergerak berwujud sama halnya dengan PPSA Goods yang dapat disempurnakan hanya dengan penguasaan oleh kreditur saja. Sedangkan khusus untuk gadai saham dapat disesuaikan dengan pencatatan dalam situs pendaftaran secara daring. Hal ini akan membuat pendaftaran lebih mudah untuk dilakukan, begitu juga untuk mengetahui apakah suatu objek telah dijaminkan. 3. Indonesia dapat menetapkan mekanisme eksekusi yang jelas dan komprehensif dengan menguraikan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal dilakukannya yang pertama parata eksekusi, kedua pelaksanaan titel eksekutorial, dan yang ketiga adalah eksekusi berdasarkan kewenangan pengadilan. Dalam hal parata eksekusi, apabila kekhawatiran ada pada perlindungan terhadap debitur, maka dapat diterapkan mekanisme seperti halnya di Alberta, yang mana eksekusi hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang dengan pelaksana yang tersertifikasi untuk melakukan kegiatan eksekusi, yaitu diantaranya penyitaan dan penjualan. Sehingga, risiko seperti penarikan dengan cara kekerasan yang saat ini seringkali dijumpai di Indonesia dapat teratasi. Sekian dari saya, terima kasih.